Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebentar, saya share screen dulu. Kalau misalnya nanti tidak lancar sinyalnya, tolong dikabari ya. Siap, Pak. Ya, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan untuk sesi Alkindi ini. Masih referensinya masih yang sama ya. Masih pakai Majid Fahri, itu Systematic Philosophical Writer in Islam itu bagian Al-Kindi. Judul bukunya A History of Islamic Philosophy. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, di dua sesi yang lalu, setelah sesi pengantar tentang Al-Kindi, kita sudah membahas pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi. Saya menyampaikan beberapa konsep penting yang digunakan oleh Al-Kindi dalam menjelaskan persoalan metafisika ketuhanan. Kemudian di dua sesi yang lalu juga saya menjelaskan peta ya, semacam peta eh, dasar ya, bagaimana caranya kita mempelajari pemikiran filsafat ya. Dimulai dari mengidentifikasi proyek filsafat seorang tokoh tertentu, kemudian problem dan seterusnya. Nah, pola yang sama akan kita gunakan juga untuk melihat argumen kosmologis Al-Kindi. Jadi sebenarnya pola yang saya tawarkan itu agak bercorak tradisi filsafat analitik ya. Nah, namanya tradisi filsafat analitik. Jadi dalam studi filsafat itu banyak tradisi filsafat yang berkembang ya. Di Barat sendiri itu paling tidak kita bisa membedakan antara tradisi filsafat analitik sekarang yang sedang banyak digunakan di Eropa. Kemudian selain itu ada juga tradisi filsafat kontinental yang lebih reflektif. Eh, Caranya cara yang digunakan di dalam filsafat analitik itu kita gunakan untuk melihat Al-Kindi. Nah, tahapannya sudah saya jelaskan di sesi yang sebelumnya. Sekarang kita fokus ke argumen kosmologis Al-Kindi ini. Pertanyaan utamanya adalah tentang apakah alam itu kekal atau diciptakan, karena kosmologi kan bicara tentang alam ya. Nah, kita gunakan pola yang sama dengan yang kemarin. Pertama kita kembali kepada apa sih proyek filsafatnya Al-Kindi itu. Kita bisa menekankan dua poin di sini. Pertama, proyek filsafat Al-Kindi ini punya tujuan utama. Apa tujuannya? Karena dia dikenal sebagai eh, filsuf Muslim pertama yang dalam artian Al-Kindi ini adalah penulis filsafat sistematis yang pertama sekali di dunia Islam. Eh, Sementara yang dihadapi pada masa hidupnya adalah dominasi dari pandangan teologis yang ortodoks, sebagaimana sudah kita sampaikan di sesi sebelumnya. Maka tujuan utama Al-Kindi dalam berfilsafat adalah untuk membawa bagaimana filsafat Yunani itu bisa diterima di kalangan umat Muslim. Jadi saya kira untuk tujuan utama ini masih jadi PR untuk sampai sekarang ya. Karena secara historis dinamika filsafat di dunia Islam itu naik turun juga. Ada suatu masa di mana filsafat relatif diterima oleh kalangan umat Muslim, tetapi ada satu masa juga muncul kritik dan sanggahan serta keberatan para tokoh tertentu terhadap pandangan-pandangan filosofis yang diajukan oleh filsuf Muslim. Tetapi di periode modern ini eh, dua kecenderungan itu juga muncul ya. Ada yang kembali berusaha untuk eh, mengintroduksi filsafat ke dunia Islam, tetapi dalam bentuk yang berbeda dengan yang klasik. Tapi di samping itu ada juga
hujatan-hujatan yang masih muncul ya di kalangan umat Muslim, mengharamkan filsafat misalnya, atau menganggap profesi eh, orang-orang yang mengajar filsafat itu sebagai profesi yang haram gitu ya, tidak berkah dan semacamnya itu. Jadi polanya masih sama sebenarnya. Artinya tujuan yang ingin dicapai Al-Kindi ini masih menjadi PR kita. Ya, bagaimana caranya supaya umat Muslim itu bukan hanya sekedar mengerti ajaran dasar tentang Islam, tetapi juga bisa melakukan pertanggungjawaban rasional terhadap doktrin yang diterimanya itu. Dan bagaimana caranya supaya filsafat ini menjadi bagian yang integral dalam khazanah keilmuan Islam. Nah, ada beberapa tema pokok dalam proyek filsafat Al-Kindi ini. Pertama tentang metafisika ketuhanan yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Yang kedua, eh, pandangan kosmologinya ya, pandangan Al-Kindi tentang alam semesta. Lalu yang ketiga, pandangan dia tentang manusia, antropologi filosofisnya. Tiga yang pertama ini merupakan bagian dari proyek metafisika Al-Kindi. Jadi kita sebut saja proyek pertama pemikiran filsafat Al-Kindi adalah tentang metafisika. Variabelnya ada tiga, yaitu pandangan tentang metafisika ketuhanan, yang kedua alam, kosmologi, dan yang ketiga manusia, antropologi filosofis. Lalu proyek yang berikutnya adalah tentang epistemologi dan etika. Ya, kita akan menyicil satu persatu ini ya, kosmologi dulu yang malam ini, nanti beberapa sesi untuk antropologi filosofis dan kaitannya dengan epistemologi dan etika untuk pekan berikutnya. Nah, untuk sesi malam ini kita fokus ke problem kosmologi Al-Kindi. Apa sih persoalan utama di dalam atau persoalan umum ya dalam studi tentang kosmologi dalam filsafat itu yang menjadi bagian dari metafisika. Secara umum, kalau kita mengkaji tentang persoalan kosmologi, maka pertanyaan filosofisnya berkisar pada topik tentang asal mula alam raya atau apa materi dasar yang eh, menjadi unsur fundamental dari alam raya ini atau menjadi bahan utama ya. Terus itu tentang struktur alam semesta. Saya kira pertama sekali filsafat secara historis muncul di Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi ya, atau abad ke-7 sebelum Masehi. Pertanyaan filosofis yang pertama sekali muncul adalah pertanyaan tentang persoalan kosmologi ini. Misalnya kalau kita mengkaji pandangan filsuf pertama yang teridentifikasi secara akademik ya, Thales misalnya, atau Anaximander, Anaxagoras ya, dan lain-lain, maka pertanyaan mereka adalah pertanyaan tentang alam semesta. Maka orang-orang itu atau para filsuf pertama pra-Sokrates itu disebut sebagai para filsuf alam. Karena persoalan filosofis yang mereka bahas adalah tentang kosmologi, tentang alam semesta. Ya, apa variabel persoalannya? Ya tentang asal mula alam raya. Maka muncul konsep tentang perion misalnya ya, atau tentang arche ya. Ada argumen yang diajukan bahwa alam raya itu muncul berasal dari air, dari tanah, macam-macam ya, atau ada atom dan seterusnya. Yang kedua tentang gerak, gerak kosmos ya. Lalu tentang perubahan yang terjadi di alam raya. Ini problem utamanya kalau kita bicara tentang kosmologi. Nah, persoalan filosofis di uh, kosmologi ini yang dihadapi oleh Al-Kindi juga tidak jauh-jauh dari persoalan umum ini ya. Tapi lebih spesifik yang dihadapi Al-Kindi adalah kalau kita bunyikan dalam satu kalimat mengikuti uraiannya Majid Fahri yang kita jadikan referensi itu, maka pertanyaan kunci Al-Kindi adalah bagaimana membuktikan secara rasional bahwa alam semesta itu tidak kekal. Jadi dia sudah punya keyakinan teologis dulu ya. Alam semesta itu tidak kekal. Dia berangkat dari situ, kita sebut itu sebagai asumsi teologisnya Al-Kindi.
Tetapi yang dia upayakan adalah pembuktian rasionalnya. Ini aspek filsafatnya tentang kosmologi. Tetapi alam semesta itu tidak kekal, tetapi memiliki awal dan ini pandangan teologisnya juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak murni observasi empirik dia ya, tetapi ada unsur keyakinan teologis yang dibawa oleh Al-Kindi ini. Atau secara umum, kalau dalam diskursus teologis kita menyebutnya bagaimana alam semesta ini ada sebagai tanda-tanda keberadaan Tuhan. Itu pertanyaan kuncinya Al-Kindi. Dari pertanyaan kunci ini muncul beberapa pertanyaan turunan. Misalnya yang dipersoalkan oleh Al-Kindi, apakah kalau alam itu diyakini akan kekal atau tidak bermula atau tidak terbatas, lalu bagaimana alam raya yang tidak terbatas itu muncul dari realitas fisikal yang pada kenyataannya itu justru terbatas. Bisakah sesuatu yang terbatas misalnya terakumulasi menjadi yang tidak terbatas? Pertanyaan turunannya. Kemudian tentang waktu juga begitu. Apakah waktu itu akan tidak berhingga atau tidak memiliki awal atau bagaimana? Termasuk juga ketidakberhinggaan alam raya ini ya. Apakah alam raya ini akan begitu seterusnya berevolusi nanti suatu tidak ada kiamat lah dalam bahasa agamanya ya, tetapi akan terus berkembang secara dinamis. Mungkin kalau dulu ceritanya ada banjir Nabi Nuh, kemudian sebelumnya ada makhluk lain yang menghuni alam raya, dinosaurus dan seterusnya itu ya. Tapi ada kehancuran-kehancuran setelah itu, kemudian tapi berkembang terus alam raya, berevolusi terus ya. Apakah akan selalu begitu atau ketidakberhinggaan itu mungkin atau tidak? Itu yang dipertanyakan oleh Al-Kindi. Lalu bagaimana hubungan keberadaan alam raya dengan Tuhan itu ya? Hubungan ontologisnya seperti apa? Ini beberapa pertanyaan turunan yang menyangkut persoalan kosmologi yang dibahas oleh Al-Kindi. Nah, kita lihat konteksnya sekarang. Kalau sudah ketemu proyeknya, langkah pertama, terus yang kedua kita identifikasi problemnya, sudah kelihatan problemnya, sudah ketemu problemnya, lalu supaya problem ini bisa kita lihat konteksnya, maka kita perlu mengidentifikasi apa konteks pertanyaan filosofis Al-Kindi itu pada masanya dan bagaimana konteks itu saat ini ya. Apakah pertanyaan filosofis Al-Kindi dengan konteks yang berbeda itu masih menjadi problem enggak saat ini? Kalau tidak lagi menjadi problem kan tidak kontekstual berarti ya. Nah, kita pahami dulu satu-satu. Kalau dari penjelasannya Majid Fahri di bukunya itu, pertanyaan kosmologis Al-Kindi itu muncul dalam konteks berikut ini ya. Pertama, ada pandangan dari filsafat Yunani, terutama dari Aristoteles yang cenderung berseberangan dengan dengan keyakinan teologis Islam. Ya. Kalau dalam pandangan Aristoteles, ya, atau dalam pandangan filsafat Yunani secara umum, alam itu bersifat kekal. Ya, ada satu prinsip yang dikenal di situ, prinsip penggerak, ya, al-muharrik allazi la yataharrak, ya, atau the unmoved mover itu prinsipnya Aristoteles. Atau ada prinsip nous-nya dari Plotinus ya. Lalu ada juga prinsip yang lain dari Heraklitos misalnya ya, logos misalnya, yang mengandaikan semuanya bahwa alam raya ini adalah entitas yang mandiri ya, yang bersifat kekal. Sementara di sisi lain ada pandangan teologi Islam yang mengatakan bahwasanya alam raya ini bukanlah sesuatu yang ada begitu saja, tetapi alam raya ini diciptakan. Dengan kata lain, alam raya ini karena diciptakan maka dia bersifat temporal. Ada Tuhan sebagai pencipta. Ini konteks konflik pandangan ya, pandangan yang bercorak
natural filosofis dengan pandangan yang bercorak teologis. Lalu konteks yang lain adalah Al-Kindi menghadapi problem klasik ya tentang penciptaan itu. Apakah mungkin alam raya ini tercipta dari sesuatu yang tidak ada sama sekali ya? Eh, Misalnya kalau jawabannya Thales ya, dia bertanya apa bahan unsur atau materi dasar dari alam raya. Jadi eh, mengandaikan bahwasanya eh, keberadaan alam raya itu diawali oleh satu materi tertentu. Dalam metafisika kita sebut sebagai creatio ex materia. Sementara kalau dalam pandangan teologis, alam raya ini diciptakan dari tiada. Tidak ada materinya, tapi eh, dari ketiadaan itu menjadi ada. Seperti apa sulap lah kira-kira ya. Dari ketiadaan, simsalabim abrakadabra, tiba-tiba Adam gitu. Itu namanya creatio ex nihilo. Nah, ada pertentangan cara pandang gitu ya antara creatio ex nihilo dan creatio ex materia. Nah, yang dianut oleh Al-Kindi dan hampir semua filsuf muslim ya dalam pandangan kosmologis mereka adalah yang ex nihilo ini, bahwa alam raya ini tercipta dari ketiadaan. Cuman ini bukan hanya soal iman ya, tetapi bagaimana menjelaskan creatio ex nihilo ini secara rasional. Itu tantangan yang dihadapi oleh Al-Kindi. Lalu yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi konteks pertanyaan filosofis Al-Kindi ini pada persoalan legitimasi filsafat dalam Islam. Jadi problem kosmologis, kemudian termasuk kemarin problem metafisika ketuhanan itu menjadi arena untuk membuktikan bahwa filsafat itu sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Ya, filsafat itu menjadi alat yang bisa digunakan untuk mendukung keyakinan. Dia seolah-olah dia ingin menentang pandangan yang mempertentangkan antara filsafat dengan ajaran Islam. Tapi dia berusaha untuk mendialogkan gitu ya, supaya filsafat Islam ini menjadi legitimate di dalam konteks keilmuan Islam. Ini konteksnya Al-Kindi. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Kalau kita lihat problem klasik yang dihadapi Al-Kindi ini, yaitu problem tentang asal-usul alam raya, itu muncul kembali dalam sains modern ya. Banyak teori yang diajukan itu. Ada teori black hole, ada teori Big Bang, dan macam-macam ya. Cuman yang berbeda apa? Yang berbeda adalah pertama pada metode yang digunakan. Kalau sekarang lebih model metode saintifik ya. Kalau dulu metodenya demonstrasi filosofis, ya. Mengajukan argumen-argumen rasional yang bisa dibuktikan secara rasional ya. Kalau dulu, kalau sekarang metodenya ilmiah. Yang kedua, kalau sekarang hampir model saintifik itu tanpa komitmen teologis ya. Kadang-kadang orang kita lihat beberapa ilmuwan itu malah ateis gitu ya. Beda dengan dulu dengan Al-Kindi. Kalau Al-Kindi dia berangkat dari komitmen teologis ini. Bahkan justru komitmen teologis ini yang menjadi awal dan akhirnya ya, tujuan dan jadi langkah awal dan tujuan akhirnya. Itu yang berbeda dengan konteks kekinian. Jadi kalau kita misalnya mengajukan nama seorang ilmuwan, taruhlah misalnya Stephen Hawking itu, uh, ya kita akan melihat uh, apa namanya komitmen teologisnya mulai tidak nampak gitu, tapi komitmen ilmiahnya yang muncul. Lalu yang kedua, kita bisa melihat atau menginterpretasikan pandangan kosmologi Al-Kindi ini sebagai model awal ya, yang terjadi atau yang muncul dalam dialog antara iman dan rasio, antara reason and faith, atau model awal bagi hubungan antara sains dan agama. Misalnya kita bisa baca buku
Barbour misalnya ya. Dia menulis tentang when science meet religion, ketika sains bertemu dengan agama. Dia menunjukkan bahwasanya hubungan yang terjadi antara sains dan agama itu tidak selalu lancar-lancar saja, tetapi ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang negatif misalnya ada model konflik yang terjadi atau masing-masing sains dan agama jalan sendiri-sendiri, itu yang negatif. Tetapi yang positif juga ada. Model yang positif kata dia model yang dialog dan yang kedua yang integratif ya. Nah, model yang integratif itu yang dikembangkan di dalam perguruan tinggi keagamaan Islam sekarang di Indonesia. Jadi itu kita bisa melihat pandangan kosmologi Al-Kindi ini dalam konteks itu ya, dalam konteks bagaimana hubungan antara iman dan rasio atau antara sains dan agama. Dan sekarang perdebatannya adalah antara naturalisme ilmiah yang dikembangkan di dalam sains dengan kecenderungan teisme yang masih kuat sekarang ya, dalam hal memahami asal-usul realitas. Nah, kalau kita bandingkan konteks ini, sebenarnya problem kosmologis yang dihadapi Al-Kindi itu masih menjadi problem filosofis kita sekarang. Cuman ada kecenderungan atau pola yang berbeda ya, yang dihadapi Al-Kindi dengan yang kita hadapi sekarang. Misalnya kalau Al-Kindi dulu yang dihadapi adalah pandangan Aristoteles misalnya, sekaligus dia menentang Aristoteles, tapi dia juga menggunakan Aristoteles. Nah, kalau sekarang yang kita hadapi adalah model naturalisme ilmiah itu, ya tanpa komitmen teologis tadi ya. Metode yang digunakan juga berbeda untuk konteks dulu dan sekarang. Kalau dulu yang digunakan adalah metode yang dikembangkan di dalam filsafat Yunani, misalnya model argumentasi rasional itu. Kalau sekarang pakai sains ya, sains ditambah dengan argumentasi rasional. Jadi ini yang baru yang sekarang. Penjelasan-penjelasan ilmiah, ada bukti-bukti ilmiah yang diajukan untuk menjelaskan problem kosmologi itu. Tujuannya juga berbeda. Kalau dulu untuk membela penciptaan eh, di Al-Kindi ya, kalau sekarang lebih netral ya untuk memahami asal-usul realitas alam raya. Status problemnya juga berbeda. Di Al-Kindi kita menemukan keterkaitan yang sangat kuat antara cara pandang teologis dan filosofis. Kalau sekarang ada cara pandang filosofis dan cara pandang ilmiah yang berdialog. Jadi ini perbandingannya. Dari perbandingan konteks ini kita bisa memastikan ya sebenarnya problem filosofisnya masih kontekstual. Cuman cara kita menjawabnya yang berbeda. Itu apa perkembangan diskursus filsafat itu kan di situ sebenarnya. Problem filosofis dari dulu sampai sekarang ya tidak banyak berkembang, tetapi cara menjawab kemudian cara mengajukan jawaban sekaligus dengan argumentasi yang diajukan itu yang berkembang. Nah, berikutnya setelah kita identifikasi konteksnya itu, kita masuk ke konsep-konsep kunci dalam pandangan kosmologi Al-Kindi ya. Tentang mengapa konsep itu penting, saya kira sudah kita bahas di sesi yang lalu. Nah, pada dasarnya filsafat itu ya ilmu tentang konsep ya. Atau kalau kita ingin memahami pemikiran filosofis tertentu dari seorang tokoh, maka yang menjadi pegangan kita adalah konsep-konsep kuncinya. Harus harus terpegang apa konsep kunci yang diajukan, yang digunakan oleh tokoh tersebut. Karena argumentasi tidak akan bisa kita pahami kalau kita tidak mengenal konsep-konsep kunci tersebut ya. Eh, Pengembangan pandangan filsafat juga dilakukan melalui konsep ini. Silakan nanti teman-teman melihat kembali sesi tentang eh, metafisika ketuhanan yang lalu ya. Di situ sudah kita jelaskan tentang kedudukan konsep dalam pemikiran filsafat seorang tokoh. Ada 4 konsep kunci yang bisa kita identifikasi, saling terkait empat-empatnya ini. Pertama, Al-Kindi menyebutnya sebagai tanahi al-alam, ketidakberhinggaan atau keterbatasan alam semesta. Dalam
terjemahannya Peter Adamson disebut sebagai finitude of the cosmos. Ya. Lalu yang kedua, ada konsep waktu dan konsep gerak ya, hubungan antara waktu, gerak dan benda. Kalau di Rosail Al-Kindi itu istilahnya zaman dan harokah ya. Dia menjelaskannya secara terpisah, tetapi dua konsep ini saling terkait sebenarnya. Yang ketiga, konsep tentang penolakan infinitas, ya, ketidakberhinggaan. Ini eksplisit sekali Al-Kindi menyebutnya itu, bahwa eh, ketidakberhinggaan alam raya itu mustahil. Berbeda dengan Aristoteles ya. Di Rosail disebut sebagai imtina alla nihaya. Eh, Menolak ketidakberhinggaan nihaya. Terus yang terakhir, di sini dia mengenalkan konsep tentang hudus dan kholik, ya. Keterciptaan alam, hudus. Jadi alam itu muhdas, kata dia, tercipta, ex nihilo ya, bukan ex materia. Kemudian ada penciptanya, yaitu kholik ya, sang pencipta, itulah sebab pertama itu. Ini 4 konsep, kita urai satu-satu ya. Jadi silakan nanti memegang masing-masing konsep ini. Kita jelaskan bagaimana konsep ini digunakan oleh Al-Kindi di dalam argumen kosmologisnya. Pertama, konsep tentang keterbatasan alam, tanahi al-alam ya. Dia menyebutnya begini, menyusun argumennya seperti ini. Kata dia, alam raya ini tersusun dari benda-benda yang terbatas. Dan benda-benda itu selain terbatas juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apa saja misalnya, ya ruang yang terbatas, waktunya juga terbatas, materinya juga terbatas. Ruangnya mengalami perubahan ya, materinya juga mengalami perubahan, waktunya juga begitu ya, bergulir terus. Itu semua itu adalah unsur-unsur yang menyusun alam raya ini. Semuanya bersifat terbatas dan berubah, kata Al-Kindi. Ini hasil observasi dia, dan kita bisa memastikan hasil observasi ini valid ya. Nah, kemudian dia bertanya itu, kalau alam raya ini dia struktur argumennya Al-Kindi ya. Setelah dari premis yang sulit untuk kita tolak ini, dia mengajukan premis baru. Kalau alam raya ini tersusun dari sesuatu yang tak terbatas, maka secara ontologis berarti alam raya ini bersifat terbatas, bukan dari terbatas menjadi tidak terbatas, tetapi dari terbatas berarti hasilnya juga terbatas juga ya. Tidak mungkin hasilnya itu tidak terbatas. Di model argumen seperti ini ya, yang kita kenal dengan ini kan model silogisme ini ya. Mengajukan premis mayor, kemudian premis minor, kemudian dihasilkan kesimpulan. Itulah argumen sebenarnya. Inti dari argumen kan begitu. Yang saya sebut dengan model filsafat analitik tadi itu ya. Yang di Al-Kindi juga sudah dikenal itu dasarnya dalam silogisme Aristoteles. Apa kesimpulan Al-Kindi dari premis yang diajukan ini? Dia mengatakan bahwasanya kalau dengan premis ini alam raya mestinya bersifat terbatas dan tidak kekal. Saya kira sulit untuk membantah kesimpulannya ya, karena format atau struktur dari argumennya valid. Valid sekali struktur argumennya untuk argumen tentang keterbatasan alam semesta ini. Ini yang pertama ya, konsep tentang keterbatasan alam dan bagaimana konsep itu digunakan Al-Kindi dalam argumen dia, sehingga dia sampai pada kesimpulan tentang keterbatasan dan ketidakkekalan alam raya itu. Jadi bisa kita katakan dia menggunakan struktur argumen yang mengacu kepada model logika Aristotelian ya, terutama dalam prinsip silogisme. Yang kedua, konsep tentang waktu dan gerak, zaman wa harokah. Ya. Kata Al-Kindi begini, ini premisnya, waktu bergantung pada gerak, sementara gerak bergantung pada benda. Ini saya kira
eh, premisnya sudah valid ya, tetapi secara materi, secara isinya ini bisa dibilang asumsi ini. Artinya masih bisa dipertanyakan ya, apakah apa secara konten, secara kandungannya ini absah atau tidak. Kita cenderung mengatakan bahwasanya ini bisa jadi asumsi saja ya. Waktu bergantung pada gerak ya. Gerak bergantung pada benda. Saya tidak tahu ini dari mana dapatnya Al-Kindi, tapi ketika saya lacak di dua sumber tadi, di Majid Fahri dan di Rosail, memang begini bunyinya. Nah, dari premis mayor ini dia kemudian mengajukan satu premis minor ya. Jika benda memiliki awal, maka gerak dan waktu ya. Karena di sini kan dia bicara waktu, kemudian gerak, kemudian benda yang saling terkait tiga-tiga ini. Nah, kalau masing-masing itu memiliki awal, maka yang lain juga pasti memiliki awal juga kata dia. Kalau benda punya awal, maka gerak dan waktu juga begitu. Nah, alam raya ini, alam semesta ini kan merupakan sesuatu yang tersusun dari banyak banyak benda tadi ya yang berubah-berubah. Karena itu kata Al-Kindi, alam raya mestinya tidak punya awal dalam waktu. Ya. Artinya dengan kata lain alam raya itu diciptakan ex nihilo bukan ex materia. Nah kesimpulannya valid ya. Struktur silogismenya valid. Tetapi yang bermasalah kalau kita menguji argumen ini adalah di sini. Apakah premis yang diajukan itu sudah premis yang benar atau tidak. Saya kira belum ada juga tulisan yang menguji sampai ke situ ya. Premis mayor yang digunakan Al-Kindi untuk argumen tentang alam raya yang tidak bermula itu, ex nihilo itu ya, dengan menggunakan konsep waktu dan gerak. Yang ketiga, konsep tentang penolakan infinitas, ketidakberhinggaan alam. Atau bahasa aslinya itu imtina ala nihayah. Nah, kita perlu memahami dulu apa itu konsep infinitas. Infinitas itu konsep tentang ketidakterbatasan atau ketidakterhinggaan. Dikenal di dalam studi filsafat dan terutama matematika. Misalnya kalau di matematika kita punya 10 bilangan itu, 1 sampai 9 lah paling tidak. Kalau 10 kan 1 tambah 0 ya. Atau kalau mau 10 ya dari 0 sampai 9 gitu. Nah, seandainya 10 bilangan itu disusun sedemikian rupa, apakah ada ujungnya atau tidak? Itu ketidakberhinggaan itu ya. Kalau ada ujungnya, kombinasinya itu tidak berhingga, maka kita mengakui adanya konsep infinitas. Ya. Tetapi kalau kita mengakui ada ujungnya, berarti tidak ada infinitas. Itu dia konsep infinity. Dikenal dalam studi filsafat, terutama di dalam studi matematika. Nah, yang menariknya adalah Al-Kindi ini mengatakan kalau orang mau belajar filsafat, syarat utamanya salah satunya adalah matematika ini, kata dia. Paham logika yang dipakai di dalam matematika. Jadi ini ilmu pengantar untuk belajar filsafat dalam pandangan Al-Kindi ya. Nah, itu infinitas. Nah, ada dua jenis infinitas itu. Yang pertama namanya infinitas aktual. Yang kedua infinitas potensial. Nah, yang saya jelaskan tadi dengan mencontohkan bilangan di dalam matematika itu masuk ke dalam infinitas potensial namanya. Jadi kita susun 1, 2, 3, 4, terus 6, 7, 9, 8 dikombinasikan begitu sehingga membentuk satu angka yang tidak terbatas. Ya. Jadi susunan angka-angka itu secara potensial akan mengarah kepada ketidakterhinggaan secara potensi. Nah, yang aktual serentak itu ya muncul ketidakterhinggaan sebagai satu kesatuan yang lengkap, serentak, final dan sekaligus. Itu yang aktual. Jadi ada dua jenis infinitas. Pada dasarnya infinitas itu mengacu kepada makna ketidakterbatasan atau ketidakterhinggaan. Nah, di dalam pandangan uh, filsafat Yunani pra-Islam itu alam raya itu dianggap sebagai sesuatu yang satu realitas yang tidak punya akhir ya, tidak tidak terhingga itu. Jadi akan berevolusi terus seperti saya contohkan di awal tadi. Kita tidak bisa mengidentifikasi
eh, endingnya di mana alam raya. Dalam dalam bahasa teologis itu pandangan tentang infinity ini cenderung menganggap tidak ada itu kiamat. Yaumuddin, yaumul akhir itu tidak ada. Itu yang infinity. Nah, itu yang ditolak oleh Al-Kindi ya. Al-Kindi menolak infinitas itu. Dia mengatakan kenapa? Karena alam raya dasarnya tadi konsep tentang materi dasar alam. Karena alam raya itu materi pembentuknya berasal dari bahan-bahan yang terbatas ya dan selalu berubah. Maka mustahil kita akan mengatakan alam raya ini tidak berhingga karena materi dasarnya adalah bahan-bahan yang terbatas dan selalu berubah. Ya. Terbentuk dari materi yang terbatas, misalnya apa api, udara, air, dan tanah, dan seterusnya itu. Itu argumennya Al-Kindi. Nah, kata dia, apa yang kita lihat sebagai perubahan yang terjadi di alam alam raya ini merupakan kombinasi ya atau transformasi materi dari masing-masing unsur pembentuk ini. Kombinasi antara udara dan air misalnya atau kombinasi antara api dan udara misalnya ya kombinasi itu kombinasi antara panas dan dingin dan seterusnya atau transformasi itu misalnya kalau kita melihat apa ada benda yang kita bisa melihat benda air itu bisa menjadi padat menjadi es dia atau dia bisa menjadi cair ya jadi air itu atau sesuatu yang cair kemudian bisa menguap menjadi gas gitu ya. Itu bentuk transformasi. Oke. Uh, dan seterusnya ya. Jadi perubahan yang terjadi di dalam alam raya ini menurut Al-Kindi uh, terkesan tidak berhingga karena apa? Karena ada kombinasi dan transformasi materi ini. Ya. Tetapi pada satu titik kata Al-Kindi, kombinasi dan transformasi materi ini akan berhenti ya di satu titik itu, di satu masa tertentu nanti, yang menegaskan bahwasanya tidak ada itu ketidakberhinggaan. Ini pandangan Al-Kindi tentang konsep ketidakberhinggaan alam raya. Jadi secara jelas dia menolak itu ya bahwa alam raya ini tidak akan berakhir itu dia menolak itu. Yang terakhir konsep yang digunakan adalah konsep hudus dan holy. Berkaitan dengan pandangan metafisika ketuhanan yang kemarin. Apa tujuan Al-Kindi menggunakan konsep-konsep yang tiga sebelumnya? Endingnya ada di sini. Ya. Dia menggunakan konsep itu untuk menegaskan tentang keterciptaan alam raya. Cuman yang menarik di sini ada dua lapisan eh, lapisan penyebab itu ya, lapisan kausalitas itu. Pertama yang sudah kita bahas sebelumnya, Tuhan sebagai sebab utama. Jadi kausa efisien absolut itu ya, Tuhan itu. Jadi alam raya ini bukan realitas yang independen, yang tercipta dari materi tertentu, kemudian akan berkembang terus, berevolusi terus ya. Tidak, kata Gindi. Tapi alam raya ini adalah realitas yang diciptakan oleh Tuhan. Bersifat temporal origination ya, bersifat temporal. Ada waktu, ada batasan waktunya. Nah, Tuhan di situ berperan sebagai sebab utama. Cuman yang menarik adalah yang ini. Ya. Meskipun dan saya kira yang kedua ini nanti menjadi sumber polemik ya antara para filsuf berikutnya ya. Jadi meskipun Tuhan itu sebagai sebab utama disebutkan oleh Al-Kindi, tetapi ada tadi ada transformasi dan kombinasi yang berlangsung di dalam alam raya ini. Dan transformasi serta kombinasi itu menunjukkan bahwasanya alam raya ini ada hukum tertentu yang berlaku di situ. Ya, ini sekunder tetapi bukan bukan primer ya, bukan yang pertama yang penting, tapi sebab sekunder ini. Nah, kita akan bisa memahami hukum alam itu secara rasional. Inilah yang bisa menjadi pintu masuk untuk penjelasan rasional ya, tanpa harus meniadakan keberadaan Tuhan sebagai sebab utama. Jadi ini sebab utama ini dijelaskan secara rasional, tetapi dasarnya adalah pandangan teologis. Kalau yang ini dijelaskan secara rasional, kemudian dia menjadi pintu untuk penjelasan ilmiah.
Ini saya kira yang unik dari Al-Kindi ya, meskipun dia tidak secara eksplisit menjelaskan model saintifik ya, model eksplanasi ilmiah gitu, model penjelasan ilmiah, tetapi yang jelas dia menyisakan ruang untuk hukum alam yang bisa dijelaskan secara rasional. Ada struktur rasional di dalam alam itu yang memungkinkan penjelasan secara ilmiah tanpa harus meniadakan peran Tuhan. Di itu dari pembedaan yang dia lakukan antara dua level atau dua lapis kausalitas itu, yang utama dan yang sekunder. Di sesi kemarin juga sudah kita ulas itu ya. Nah, itu dia beberapa konsep kunci Al-Kindi yang dia gunakan dalam eh, mengajukan argumen kosmologisnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana perbandingan Al-Kindi dan Aristoteles dalam melihat keberadaan alam raya ini ya. Karena dasarnya kan memang di Aristoteles ya, secara metodis. Kalau secara konsep nanti ditambahkan dengan satu lagi yang dari siapa? Plotinus ya, Neoplatonisme. Bedanya di sini. Kalau tentang keberadaan alam, Aristoteles cenderung mengatakan bahwa alam itu eternal, kekal, dinamis tadi. Tapi Al-Kindi tidak diciptakan. Alam raya itu muhdas, diciptakan. Waktu juga begitu. Kalau Aristoteles tidak ada awalnya waktu itu. Begitu saja ya, infinitas aktual tadi itu. Tetapi kalau Al-Kindi tidak, dia mengatakan bahwasanya ada awal pertama dalam waktu. Infinitasnya kalau konsep ketidakberhinggaannya pada Aristoteles itu bersifat potensial karena kekal tadi itu ya bisa diterima. Jadi Aristoteles menerima konsep infinitas itu secara potensial. Kalau Al-Kindi jelas dia menolak itu. Terus bedanya lagi Tuhan di situ dalam konsep ini bagi Aristoteles itu hanya sebagai penggerak ya, prinsip penggerak. Jadi meskipun Aristoteles tidak langsung menyebut secara eksplisit tentang Tuhan, tetapi apa yang diidentifikasi di situ sebagai prinsip tadi adalah sebagai prinsip penggerak, the mover ya, atau lebih tepatnya the unmoved mover itu, penggerak yang tidak bergerak. Sementara bagi Al-Kindi dia jelas mengatakan Tuhan itu bukan penggerak tapi pencipta, kreator. Di sini pandangan teologisnya kelihatan sekali itu. Itu perbandingannya. Nah, kira-kira struktur argumennya begini. Struktur argumen pertama, dia memulai dari observasi terhadap alam. Dia melihat alam itu terbatas, alam itu berubah. Saya kira observasi model ini bisa kita praktekkan juga sekarang ya. Kemudian dia dari observasi itu dia membangun premis-premis secara silogistik, ya, premis mayor, premis minor, ya, mengikuti silogisme Aristotelian dan sampai kepada konklusi. Apa konklusi dia? Pertama, konklusinya bahwa alam itu tidak mungkin kekal, yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, konklusi kedua, pasti alam itu memiliki awal, maka dia muhdas ya. Dan dia menggunakan model kausalitas Aristotelian di situ. Karena alam itu muhdas dan tidak kekal, maka butuh sebab dari luar. Ya. Butuh sebab dari luar atau yang kita sebut itu sebagai kausa efisien yang bersifat mutlak. Itu sebab pertama kemarin. Itulah dia Tuhan. Nah, di kesimpulan akhir ini kita melihat pandangan teologisnya Al-Kindi ya, Tuhan sebagai pencipta. Ini alur dari struktur argumen Al-Kindi. Kalau kita ringkas model premisnya, kira-kira begini ya, ringkasan argumen kosmologis Al-Kindi. Karena argumen itu, kalau kita bicara tentang argumen, what is argument gitu ya. Apa itu argumen? Argumen itu ya pernyataan, apa ya, sekumpulan pernyataan yang terdiri dari premis, premis dan kesimpulan. Itu dia argumen kalau dalam studi logika ya. Maka kalau kita bicara tentang argumen, maka yang harus kita munculkan adalah jangan langsung kesimpulannya, tetapi apa saja premis-premisnya. Nah, misalnya begini, ini premisnya bertingkat ya. Setiap benda yang bergerak itu niscaya bersifat terbatas. Ini bisa kita terima premisnya. Hasil dari observasi kita juga begitu ya. Setiap benda yang bergerak itu pasti bersifat terbatas. Oke. Nah, alam semesta adalah entitas benda yang bergerak. Kalau ini premis mayor, ini premis minor ya.
bisa kita terima juga premisnya. Maka kesimpulannya adalah alam semesta bersifat terbatas dan tidak kekal. Nah, yang muncul di dalam pandangan filsafat Al-Kindi salah satunya yang seperti ini nih. Alam semesta bersifat terbatas. Nah, kalau kita mau mengurai bagaimana argumen ini, bagaimana kesimpulan ini muncul, maka yang kita tunjukkan adalah premis-premis yang tersembunyi ini. Itu caranya mengurai argumen filsafat ya. Bisa dipraktikkan ke pandangan filsafat siapapun itu. Kalau mau mengurai secara logis dan secara analitik. Lalu kemudian dilanjutkan lagi kesimpulan ini, segala sesuatu yang terbatas niscaya memiliki awal atau bersifat temporal ya. Maka kesimpulan akhirnya adalah tentang kosmologi, kesimpulan besarnya Alkitab. Karena alam itu tidak kekal, memiliki awal temporal ya, berasal dari benda materi yang bergerak, terbatas dan seterusnya itu, maka alam pasti ada pencipta dari alam raya ini. Ya, alam raya ini pasti diciptakan oleh sang pencipta. Jadi menghubungkan keterbatasan fisik benda dengan kebutuhan akan pencipta yang transenden. Ya, di sini sebenarnya Tuhan itu masuk sebagai sebuah konsep ya dalam pandangan Al-Kindi. Itu dia ringkasan dari argumen kosmologis Al-Kindi. Nah, terakhir mari kita tahap berikutnya ya, kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah kita uraikan konsepnya, kita jelaskan relasi dari masing-masing konsep itu, lalu yang terakhir kita evaluasi itu. Bagaimana mengevaluasi argumen. Dan saya kira kalau teman-teman sedang menulis artikel atau menulis skripsi, kemungkinan ini bisa jadi apa ya, alternatif persoalan ya, karena nulis skripsi atau nulis tesis itu paling sulit itu nyari masalah. Kalau sesama teman nyari masalah gampang, tapi kalau masalah skripsi atau masalah tesis atau masalah artikel itu sulit carinya. Saya kasih alternatif ini. Misalnya kita bangun sebuah hipotesis ya. Kita ingin mengatakan begini. Kosmologi Al-Kindi atau pandangan Al-Kindi tentang alam ya, adalah upaya untuk membuktikan secara rasional bahwa alam raya atau alam semesta itu bersifat temporal, terbatas, memiliki awal tadi itu ya, dan oleh karena itu membutuhkan pencipta sebagai sebab pertamanya. Ini kesimpulan yang bisa kita temukan dari pandangan kosmologisnya Al-Kindi atau dari argumen kosmologisnya Al-Kindi. Nah, kita urai sekarang. Mana unsur filsafatnya, mana unsur teologinya. Ya, karena sebagaimana kita sebutkan pertama tadi, proyek utama Al-Kindi dalam berfilsafat itu adalah mengenalkan filsafat yang diimpor dari Yunani itu ke dunia Islam ya, supaya bisa diterima dalam khazanah keilmuan Islam. Maka pasti di situ ada unsur filsafat, ada unsur teologinya. Kalau dari kalimat ini kita bisa menunjukkan unsur filsafatnya pertama, pembuktian secara rasional. Itu unsur filsafat pasti. Kalau unsur teologis nggak mungkin membuktikan secara rasional ya, tapi secara skriptural kalau teologis. Jadi modelnya pembuktian rasional. Itulah yang kita sebut dengan model demonstratif ya, burhan itu. Model demonstratif itu model yang alurnya mengikuti logika dalam silogisme itu, premis tadi itu. Oke. Nah, apa buktinya pembuktian rasional ini? Ini dia alam semesta bersifat temporal. Ini dia premis-premis dan kesimpulan yang diajukan Al-Kindi ya. Alam semesta bersifat terbatas dan seterusnya. Yang kita uraikan tadi. Itu model demonstratif namanya. Nah, model demonstratif ini menjadi senjata utama pada masa Al-Kindi ya. Pembuktian secara demonstratif. Kalau sekarang kan pembuktiannya bukan hanya demonstratif, tapi secara ilmiah gitu, pada masa kita sekarang. Lalu berikutnya ada unsur Aristotelianisme dan Neoplatonisme dalam term sebab pertama ini, kausalitas yang kemarin ya. Di sini ada
kausalitas Aristoteles, dan di sini juga ada prinsip nous-nya siapa? Plotinus. Nah, membutuhkan pencipta, itulah corak teologinya Al-Kindi. Ya, jadi dalam kalimat pengunci ini kita bisa menemukan bahwasanya memang Al-Kindi ini dalam pandangan kosmologisnya berupaya untuk mendialogkan antara cara pandang Islam yang teologis ortodoks itu dengan cara pandang filsafat Yunani yang rasional. Itu model evaluasi pertama. Kalau mau model evaluasi yang lebih detail ya, kita singkat klaimnya. Kita bunyikan misalnya pandangan kosmologi Al-Kindi merupakan cara berfilsafat yang berorientasi teologis ya. Kita sepakat soal itu. Jadi ada unsur filsafatnya dan sekaligus ada unsur teologisnya. Cara berfilsafat tapi orientasinya teologis. Apa maksudnya itu? Pertama kita identifikasi apa yang dimaksud dengan cara berfilsafat. Ini model hipotesisnya ya. Ini tesisnya yang teman-teman ajukan misalnya kalau mau menulis artikel itu kesimpulan akhirnya itu adalah atau tesis yang diajukan adalah bahwa cara pandang kosmologi Al-Kindi merupakan cara berfilsafat tapi orientasinya teologis. Nah, kita kan perlu membangun argumen untuk menguatkan hipotesis ini ya. Apa yang kita maksud dengan cara berfilsafat dan apa buktinya? Pertama, eh, pandangan kosmologi Al-Kindi ini kita sebut merupakan cara berfilsafat karena pertama dia bertumpu pada argumen rasional ya. Argumen rasional yang dibuktikan tadi dengan model silogisme ya. Lalu yang kedua, dia menggunakan konsep-konsep ya. Dia menggunakan analisis konseptual itu. Tadi ada 4 konsep yang kita sebutkan. Konsep tanahi al-alam ya, imtina al-ala nihaya, kemudian konsep gerak dan waktu. Uh, ada 4 konsep tadi yang digunakan ya, dan dia gunakan konsep-konsep itu untuk menjelaskan problem kosmologis. Nah, yang menarik adalah karena dia menggunakan argumen rasional, maka bangunan argumennya itu terbuka untuk diperdebatkan dan dikritik. Kita bisa menunjukkan tadi, oh ternyata dalam penjelasan Al-Kindi tentang asal mula alam raya itu tidak didasarkan misalnya ya kita gunakan perspektif bahwasanya premis yang digunakan oleh Al-Kindi sulit untuk dipertahankan ya atau hanya berupa asumsi teologisnya saja. Itu kan ruang kita untuk memperdebatkan dan mengkritik pandangan Al-Kindi tentang itu. Itu dia corak dari cara berfilsafat Al-Kindi. Tapi sekaligus dalam pandangan kosmologis Al-Kindi ini kita bisa menemukan orientasi teologis yang kuat. Apa buktinya? Pertama, dia didasarkan pada wahyu ya, pada pemahaman Al-Kindi terhadap Al-Quran terutama bahwa Allah itu adalah Khalik, itu jelas ya, dan diterima sebagai doktrin teologis tertentu ya. Ini corak khas dalam filsafat Islam itu ada unsur teologisnya, tapi teologis itu eh, menjadi orientasi dia pada Al-Kindi ini. Nah, teologisme Al-Kindi dengan demikian terletak pada tujuan dan arah kesimpulan, bukan pada metode. Kalau metodenya dia tidak menggunakan metode teologi, tapi dia menggunakan metode filsafat tadi. Oke. Artinya titik akhir sudah diarahkan ya. Dia ingin sampai pada Tuhan sebagai pencipta dan bukan sebagai sekedar prinsip metafisik yang netral. Cuman untuk sampai kepada titik akhir ini dia perlu alat ya, perlu alat rasional itu. Nah, alat penjelasan rasional itu tidak terdapat di dalam cara pandang teologis, tetapi dia menggunakannya atau mengimpornya dari Aristoteles dan Plotinus ya. Kemudian beberapa asumsi diadopsi dari teologi, misalnya alam tidak kekal, Tuhan transenden, ya, konsep tentang penciptaan. Ini kan asumsi-asumsi yang diambil Al-Kindi dari pandangan teologis. Artinya ya ini menegaskan corak dari teologisme Al-Kindi dalam pandangan kosmologinya. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan terakhir ya, bahwa model
pandangan kosmologi Al-Kindi ini menunjukkan model falsafah kalam. Misalnya kita bahasakan saja itu, falsafah kalam ya. Istilah ini sebenarnya sudah tidak asing ya. Ada satu buku ditulis oleh Amin Abdullah yang menulis tentang falsafah kalam ya. Jadi modelnya itu sudah ada di Al-Kindi misalnya, kita tunjukkan itu. Apa yang dimaksud dengan model falsafah kalam ini? Pandangan kosmologi Al-Kindi ini disebut sebagai falsafah kalam karena tidak murni teologi dan juga tidak murni filsafat. Campuran antara cara pandang teologis dan cara pandang filsafat. Kenapa tidak murni teologi? Karena pakai argumen rasional. Ya, teologi tidak pakai argumen rasional. Mengapa kok tidak murni filsafat? Karena diarahkan oleh prinsip tauhid. Jadi apa ya? Ini gabungan antara filsafat dan teologi. Kita menyebutnya sebagai model falsafah kalam. Dan model ini model yang lazim ya pada masa abad pertengahan. Di tradisi Kristiani juga kita temukan itu. Augustinus misalnya atau Thomas Aquinas ya. Setelah Al-Kindi di Islam juga ada Ibnu Sina dan lain-lain. Itu model yang lazim pada waktu itu. Kemudian pandangan kosmologi Al-Kindi ini dia berargumen, dia mengajukan argumen rasional ya, bukan hanya sekedar mengutip wahyu. Terus cara yang kedua, dia menggunakan perangkat filsafat Yunani atau apa buktinya logika dan kausalitas Aristoteles serta konsep neoplatonis dalam argumen kosmologisnya. Terus yang ketiga sama dengan yang di atas tadi, terbuka terhadap kritik ya. Ada premis kausalitas di situ, ada penolakan infinitas yang bisa kita uji kembali itu ya, premis-premisnya. Terus yang terakhir karakternya adalah di dalam pandangan kosmologis Al-Kindi ini rasionalitas bekerja, tetapi horizonnya tetap teologis. Nah, itulah corak filsafat Islam yang pertama sekali itu di tangan Al-Kindi ya, terbukti dari pandangan kosmologisnya. Jadi filsafat pada masa itu tidak murni filsafat, tetapi juga tidak murni teologi. Campuran antara teologi dan filsafat. Ya. Hibrid lah kira-kira begitu. Atau apa ya, ya campuran itu ya, setengah dewa, setengah manusia, kira-kira itu ya. Itu dia coraknya dalam pandangan teologi Al-Kindi. Silakan nanti teman-teman kembangkan peta ini, tapi saya kira kalau urut ini menjelaskan, ini bisa jadi satu satu karya ilmiah ya, entah artikel, entah skripsi atau entah tesis. Jadi tidak usah muluk-muluk ya. Cukup kita mengatakan apa hipotesis kita. Pandangan kosmologi Al-Kindi merupakan cara berfilsafat yang berorientasi teologis. Kita tunjukkan buktinya ya. Kita bangun apa penjelasan reasonnya ya, bangun alasannya secara terstruktur begitu, dan kita tunjukkan bukti-bukti dari pandangan Al-Kindi ini sehingga menguatkan tesis kita ini, tesis statement kita. Saya kira itu untuk argumen kosmologi dari Al-Kindi. Saya